Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi ja'ala lakumul arda dzalula famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqihi wa ilaihin nusyur." Dialah Allah Subhanahu wa taala, ya, huwa, kita sudah belajar. Arti huwa itu dia, allazi ja'ala lakumul arda dzalula, yang telah menjadikan untuk kalian bumi itu dzalul. Kalau kita lihat di terjemahan Al-Qur'an berbahasa Indonesia akan ditulis terjemahannya bumi yang mudah dijelajahi. Tapi sebenarnya kata dzalul itu artinya tunduk. Ya, misalkan kita memiliki budak, dikatakan budak itu dzalul, itu yang kalau kita mau apa dia selalu patuhi apa keinginan kita, ya. Terkadang tidak harus kita perintahkan, namun cukup dengan isyarat keinginan kita sudah ada di depan mata, atau setidaknya apa yang ingin dipersiapkan sudah dipersiapkan. Itu kata dzalul. Jadi dzalul itu artinya tunduk dan patuh. Nah, Allah Subhanahu wa taala mensifati atau memberikan kabar bahwasanya bumi itu adalah dzalul. Apa maksud bumi itu dzalul? Artinya dia tunduk kepada manusia, memberikan seluruh fasilitas kepada manusia apapun yang dia inginkan. Ya, dari misalkan makanan. Makanan itu tumbuhnya dari bumi. Begitu juga air, ya. Allah ya memancarkan mata air itu dari bumi. Kemudian kalau kita mau tinggal, kita membangun rumah di atas bumi, ya. Tidak semua jenis tanah itu seperti lumpur lapindo. Kalau semua jenis tanah seperti lumpur lapindo, nggak ada yang bisa membangun rumah di atas bumi. Tapi ada daerah yang kuat, ada daerah yang lembut, dan semua itu memiliki manfaat. Nah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi yang mudah untuk dibangun di atasnya bangunan, ya. Menciptakan bumi yang mudah ditanami tanam-tanaman. Satu biji bisa menghasilkan, ya, 100 biji. Satu biji bisa menumbuhkan 7 atau 10 tangkai, masing-masing tangkai memiliki, ya, 100 biji atau lebih. Jadi kadang satu biji menghasilkan 700 biji sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Bayangkan satu padi, satu gandum, ya, kita taruh di tanah jadi 700 gandum. Subhanallah. Itu termasuk, ya, kata terjemahan atau tafsir dari kata dzalul. Jadi dia benar-benar memfasilitasi apa yang manusia inginkan. Dan di antara manfaat bumi atau keberkahan bumi, ya, subhanallah, kita memberikan hal yang buruk kepada bumi, namun bumi mengembalikannya hal yang baik. Kita kalau, mohon maaf ya, buang air, itu dikembalikan kemana? Ke bumi, ya kan? Baik itu air kecil maupun air besar. Tapi subhanallah, yang ditumbuhkan bumi adalah tanam-tanaman, ya. Oleh karenanya kata Ibnu Qayyim rahimahullah, al-ardu ahmalu syai'in lil adha wa a'waduhu lin nafa'. Bumi itu adalah hal yang paling bisa mengemban dan menopang keburukan, namun dibalas dengan kebaikan dan manfaat. Subhanallah, ya. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim dalam Al-Fawaid, huwallazi ja'ala lakumul arda dzalula. Kata Allah Subhanahu wa taala, famshu fi manakibiha. Maka jelajahilah, ya, jelajahilah daerah-daerah bumi tersebut. Fi manakib. Kata manakib maksudnya adalah daerah-daerah tinggi. Wa kulu mir rizqih, dan makanlah sebagian dari rizkinya. Ini menunjukkan bahwasanya kita diperintahkan juga untuk berikhtiar mencari rizki. Dan Allah Subhanahu wa taala memilih kata manakib yang artinya adalah tempat yang tinggi untuk menunjukkan hukum asal mencari rizki itu adalah susah. Itu hukum asal. Ada sebagian orang yang mudah diberikan jalan ketika mencari rezeki, tapi hukum asal manusia itu mencari rezeki, ya, harus ke daerah-daerah yang atas atau sesuatu yang susah untuk dia gapai. Wa ilaihin nusyur. Namun Allah mengingatkan, meskipun kita, ya, boleh untuk mencari rezeki, tapi tetap kembali kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala.